Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran penjodohan murai batu dan masalah dalam ternak murai batu. Nah, jadi masih banyak sekali teman-teman sekalian yang bertanya tentang masalah penjodohan, kemudian yang sudah jodoh ya, ataupun murai batunya yang baru-baru jodoh tapi tidak kunjung produksi. Jadi di sini akan kita jelaskan satu persatu, tahap demi tahap. Nah, yang pertama dalam penjodohan murai batu, pastinya kalaupun teman-teman sekalian mempunyai murai batu yang liar, katakanlah seperti murai batu hutan dan sebagainya, itu tidak masalah teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya sanggup ataupun mampu ataupun cuma itu yang punya. Nah, kemudian murai batu ini biasanya ada yang gampang jodoh dan ada yang susah ya. Nah, terkadang kita yang liar-liar ataupun yang hutan seperti ini dia cepat penjodohannya ya, karena mungkin kondisi si murai batunya masih stres. Nah, maka disitulah kesempatan kita untuk penjodohannya. Nah, kemudian selanjutnya kalaupun sudah jodoh, kadang kenapa mas kok tidak produksi ataupun tidak angkut sarang, tidak menghasilkan trotolan ya. Nah, sebenarnya itu banyak sekali yang perlu dijawab ya, karena intinya dia kalau sudah bertelur tapi tidak punya anak, biasanya itu di masalahnya daripada jantan. Nah, kalaupun dia belum bertelur, nah berarti betinanya yang harus kita pertanyakan ya. Nah, balik lagi ke masalah penjodohan tadi. Bagi teman-teman yang kesulitan dalam penjodohan, itu sebenarnya banyak faktor ya. Karena apa? Karena yang pertama, murai batu tersebut sulit untuk dijodohkan itu karena jantan ataupun betina terlalu birahi ya. Jadi bisa dilihat dari pejantan yang biasanya yang lowo ya, ataupun misalkan pejantannya sebenarnya gacor tapi tiba-tiba stres. Nah, itu juga bakal gampang sekali untuk ngebantai. Nah, jadi teman-teman jangan salah kalau misalkan murai batu kita biasanya gacor, tiba-tiba dia seperti kena mental, katakanlah tidak bunyi dan sebagainya, itu mau langsung dijodohkan, itu sangat salah. Karena di saat itulah emosinya itu tidak stabil dan sangat berbahaya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebaiknya dirawat dulu pejantannya sampai benar-benar siap, yaitu dengan ditandakan si pejantan sudah gacor, sudah stabil ya. Nah, kalau mau cepat stabilnya biasanya saya menggunakan cara pejantan dimasukkan ke dalam kandang dan kita kasih makanan yang enak-enak, jangkrik, kroto dan sebagainya ya. Airnya rutin diganti. Nah, itu nanti pejantan insya Allah bakal cepat adaptasi dan gacor kembali. Nah, barulah dijodohkan dengan betina yang memang benar-benar siap. Tapi jangan sekali-sekali teman-teman langsung masukkan betina yang belum pernah dijodohkan ataupun betina yang belum birahi ya. Karena apa? Betina yang belum birahi atau yang belum pernah dijodohkan itu biasanya ketakutan, kemudian gerabakan dan susah adaptasi. Nah, maka dari itu kalau betinanya baru, usahakan penjodohan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah mempunyai betina yang sudah siap, sudah pernah dijodohkan, sudah birahi, ya teman-teman juga tetap lakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah sama-sama akur, sesekali dilepas dan dilihat bagaimana reaksinya. Kalaupun masih kebantai ataupun dikejar-kejar, ya usahakan dicabut lagi gitu ya, lakukan penjodohan lagi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, lanjut ke masalah
telur ya. Mas, kenapa kok belum bertelur? Itu antara dua ya. Antara pejantan yang belum siap dan juga betina yang pastinya juga belum siap. Karena apa? Kalau pejantan juga belum siap, biasanya pejantan tidak ada merayu ataupun memancing betina untuk berproduksi ya, seperti ngecek glodok, ngangkut-angkut sarang ya. Nah, sebenarnya itu juga sangat berpengaruh. Nah, tapi kalau misalkan pejantannya seperti itu, udah mancing-mancing, udah mengangkut sarang, tapi betina tidak kunjung angkut sarang ataupun bertelur, itu difaktorkan dari betina yang belum siap ya. Maka dari itu teman-teman ya harus nunggu dan harus dijor lagi pakannya. Itulah yang terjadi. Nah, misalkan lagi betina bejantan sudah akur ya, dan betina pun sudah bertelur tapi telurnya zong, itu ada faktor ya, beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi ngelemah, yang kedua bisa jadi pejantannya tidak kawin, yang ketiga bisa jadi antara jantan dan betina ini belum begitu akur ya, belum begitu jodoh, tapi dia memang sudah akur, ataupun mungkin tipe pejantannya yang tidak ganas gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan salah, biasanya kalau pejantan yang posisi lagi dorong ekor, lagi baru habis mabung, itu memang sering kebanyakan zong ya. Malahan bukan keseringan, rata-rata bisa dikatakan 99% itu zong ya. Hanya 1% tingkat menetasnya. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya harus nunggu. Mungkin dari dia dorong ekor itu 2 atau 3 kali produksi itu bakal zong ya. Nah, jadi bukan berarti Mas berarti gampang aja, waktu dia bertelur ambil, dia bertelur ambil ya. Jadi nggak dapat juga waktunya ya. Dia itu memang harus benar-benar siap. Biasanya itu umur 1 bulan ya, ataupun 2 bulan setelah ekor full ya. Bukan dihitung dari dia ganti bulu, tapi dihitung dari setelah ekornya full. Karena ciri-ciri murai batu selesai mabung itu adalah dorong ekor ya. Kalau udah dorong ekor berarti dia udah terakhir guys ya. Nah, itulah tadi. Jadi teman-teman gak usah takut. Nah, kalau untuk pasangan baru, hal tersebut wajar, walaupun Mas saya lihat sendiri loh jantannya ngawin. Ya memang benar pejantannya ngawin ya, tapi balik-balik ke rezeki lagi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian jangan terlalu pusing dan jangan kebingungan ya. Intinya lakukan dan cari tahu masalahnya di mana, sumbernya di mana. Jadi kuncinya tadi sudah saya jelaskan. Kalau seperti ini lihat ini, kalau seperti ini melihat itu gitu loh. Contoh misalnya tadi kalau udah bertelur tapi nggak ngisi ya jantannya kita pertanyakan. Ataupun kalau pejantan udah ngangkut sarang, udah siap tapi betinanya tidak bertelur, nah itu berarti betinanya yang bermasalah. Nah, itulah teman-teman yang harus teman-teman pahami supaya proses ataupun tahapan penjodohan dan produksi murai batu di tempat teman-teman itu aman. Nah, jadi kalau hal tersebut sudah teman-teman kuasai dari penjodohan sampai proses produksinya itu teman-teman paham semua permasalahannya di mana, insya Allah semuanya bakal lancar. Dan kedepannya kalau teman-teman mau nambah itu ya sudah tahu lah gambarannya yang seperti apa yang harus dibeli. Seperti contoh jantanan yang gacor dan betina juga yang sudah siap. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.